Bab 2671. Concorde? Ketika Charlie mengucapkan 4 kata ini, semua orang tercengang. Siapa yang percaya bahwa legenda dan raja super kecepatan penerbangan sipil Concorde, yang berakhir 20 tahun yang lalu, masih beroperasi sekarang? Bocah Tionghoa itu tanpa sadar tertawa dan berkata, Anda benar-benar tahu bagaimana mengatakan bahwa Concorde telah lama tidak digunakan. Sekarang tidak ada maskapai penerbangan di dunia, dan memiliki kecepatan supersonik yang beroperasi. Apakah Anda pikir kami bodoh? Charlie menggelengkan kepalanya dan menertawakannya. Oh, aku benar-benar tidak mengerti diriku sendiri. Apa yang sering kulakukan denganmu? Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Melba, berkata, situasinya mendesak sekarang. Pihak oposisi telah mengumumkan kepada publik bahwa jika kedutaan AS tidak menyetujui permintaan mereka, mereka akan mulai membunuh sandera, jadi kami tidak ingin menunda waktu lagi dan meninggalkan ini sekarang. Melba tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lalu teman-temanku? Charlie mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, orang bodoh macam apa teman-temanmu, aku yakin kamu sedang menonton semuanya. Letakkan kata-katanya di sini, hari ini saya hanya akan membawa Anda sendiri, pergi atau tidak, saya akan memberi Anda 10 detik untuk dipertimbangkan. Ambil saja satu orang, seorang anak laki-laki mengangkat tangan kanannya ke udara dengan sikap menghina, membuat isyarat untuk mengulurkan tangan dan memutar bola lampu, meringkuk mulutnya, dan berkata, kamu benar-benar merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Katakan yang sebenarnya, bahkan jika kamu bertanya jika kamu membiarkan aku pergi bersamamu, aku tidak akan pergi denganmu. Charlie mengabaikannya, tapi menatap Melba dan berkata, masih ada 5 detik tersisa. Aku, Melba, tiba-tiba mengalami dilema. Dia benar-benar ingin pergi dengan Charlie. Bagaimanapun, dia dipercayakan oleh ayahnya untuk datang ke Suriah untuk menyelamatkannya. Namun, dia tidak ingin hanya memperlakukan teman sekelas yang memiliki cita-cita yang sama dan tinggal di sini. Saat ini, bocah keturunan Tionghoa itu langsung berkata, Melba, biarpun identitasnya tidak jadi masalah, jangan pernah mengikutinya. Ada 1 atau 2 ribu angkatan bersenjata oposisi di luar, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa tertangkap. Anda tidak boleh membuat lelucon tentang keselamatan hidup Anda. Iya, seorang anak kulit putih berkata, cara terbaik bagi kita sekarang adalah menunggu pasukan kita menyelamatkan kita. Jika Anda pergi bersamanya sekarang, tidak hanya setelah 9 kematian, bahkan jika Anda bertahan hidup secara kebetulan, Anda pasti akan menyesalinya. Pada saat ini, Melba sangat memahami bahwa sangat tidak mungkin baginya untuk meyakinkan sekelompok teman ini. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, semuanya, saya tidak ingin membuat semua orang percaya diri, tapi saya tidak terlalu percaya bahwa tim SEAL akan datang untuk menyelamatkan saya. Begitu. Jauh, Melba ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata dengan tegas, jadi saya memutuskan untuk berbicara dengan Tuan Charlie dan pergi. Entah itu hidup atau mati, saya tidak akan menyesali keputusan saya. Charlie mengangguk dan berkata, oke, jangan bicara omong kosong dengan mereka lagi, ayo pergi sekarang. Setelah itu, dia berjalan. Di depan Melba, dia menariknya dari tanah dan melepaskan ikatan tali yang diikat ke tangannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang menuruni tangga di luar, jadi dia segera berbisik di telinga Melba, seseorang ada di sini, duduklah dulu. Melba buru-buru duduk kembali di tanah, dan Charlie mundur beberapa langkah dan dengan cepat menempelkannya di dinding di samping gerbang besi. Setelah beberapa saat, dia mendengar seseorang berbicara dalam bahasa Arab di luar. Charlie bisa melihatnya, dan 3 orang menuruni tangga saat ini. Orang berkepala itu mengatakan sesuatu dengan keras. Segera setelah itu, 2 dari 3 orang tetap di pintu dari pintu terluar, dan kepala itu masuk sendiri. Begitu memasuki pintu, Faisal dan yang lainnya langsung berkata dengan lantang, halo, Panglima Hamid. Mendengar ini, tiba-tiba semangat Charlie melonjak. Bab 2672. Pada saat yang sama, dia juga menolak 7 burung bodoh berpendidikan tinggi di depannya. Bukankah mereka menunggu marinir menyelamatkan mereka? Marinir tidak datang, tapi malaikat maut datang lebih dulu. Kemudian, dia mendengarkan Komandan Hamid dan Faisal dan yang lainnya di luar bertukar beberapa kata, mungkin bertanya pada Faisal bagaimana para sandera di dalamnya. Salah satu penjaga buru-buru mengatakan bahwa semuanya normal, dan kemudian pemimpin berkata, buka pintu. Segera, pintu terbuka terdengar.
Setelah beberapa saat, gerbang besi didorong ke samping dari luar, dan seorang pria dengan kamuflase gurun melangkah masuk. Yang menarik adalah saat dia melangkah masuk, sosoknya bergoyang ke kiri, yang membuat Charlie langsung melihat bahwa pria ini masih lumpuh dengan masalah pada kaki kirinya. Hamid melangkah maju dan melihat 8 sandera ini tidak memakai tutup kepala, dan dia sangat marah. Dia berteriak dengan tajam, "Fuka! Mengapa mereka tidak memakai tutup kepala? Sekarang mereka melihat wajahku, bukankah aku harus membunuh mereka?" Begitu suara itu turun, dia menyadari masih ada sosok di lampu tepi di sisi kanannya, jadi dia buru-buru menoleh dan melihat Charlie, yang menatap langsung ke arahnya dengan senyuman di wajahnya. Melihat bahwa Charlie adalah wajah yang tidak dikenal, dia tiba-tiba terkejut, dan tanpa sadar dia pergi ke sakunya untuk mengambil pistol. Pada saat ini, Charlie mengarahkan moncong AK-47 ke arahnya, lalu menutup pintu dengan satu kaki, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo," berlutut di tanah dengan tangan di atas kepala. Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata pada dirinya sendiri berkata, "Saya kira Anda tidak bisa mengerti apa yang saya katakan." Hamid berseru, "Anda adalah orang-orang Cina?" Charlie penasaran dan bertanya, kamu juga berbicara bahasa Cina?" Hamid tenang, berkata, "Saya pernah belajar di Cina, saya belajar bahasa Mandarin. Awalnya, ayah saya ingin saya mengembangkan perdagangan sepenuhnya dengan Cina di masa depan, tetapi saya tidak menyangka ayah saya akan dibunuh oleh pasukan pemerintah." Setelah berbicara, dia memandang Charlie dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Apakah Anda anggota tentara pemerintah?" Charlie tersenyum sedikit, "Saya bukan dari tentara pemerintah." Hamid dengan ekspresi ngeri, berseru, "Siapa yang kamu layani?" Charlie menunjuk ke Melba, "Saya diminta oleh ayah gadis itu untuk membawa pulang bayi perempuannya." Setelah itu, dia menunjuk Hamid lagi dan berkata dengan dingin, "Jadi kalian tidak benar, dan pergi berperang. Tapi Anda menculik beberapa siswa yang bodoh dalam membaca dan tidak takut dengan niat orang lain." Hamid mengertakkan gigi dan berteriak, "Berhenti bicara omong kosong denganku di sini. Saya mengikat mereka karena mereka bersama tentara pemerintah dan adalah musuh saya. Dan Anda lari ke saya tanpa rasa malu dan ingin membawa mereka pergi ketika saya di sini? Anda datang sesuka Anda, dan pergi sesuka Anda." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau tidak, percaya atau tidak, jika aku membunuhmu sekarang, aku masih bisa mengungsi dengan aman." Hamid mengertakkan gigi dan berkata, "Semua orang di luar. Anda tidak bisa melarikan diri sama sekali." Charlie menggelengkan kepalanya, tidak, kamu salah. Di luar adalah orang-orangku." Kemudian, Charlie membuka pintu dan memberitahu Faisal, bahwa keduanya keluar dan kendalikan orang ini, ingatlah untuk tidak membiarkan orang-orang di halaman mendengarnya. Faisal mengangguk tanpa ragu, "Ya." Hamid tertegun dan berteriak, "Faisal, kamu berani mengkhianatiku. Khianati tujuan besar kita untuk menggulingkan tentara pemerintah. Maaf." Faisal menunjuk Charlie dengan hormat dengan kedua tangannya, dan berkata tanpa ragu-ragu, "Aku hanya setia kepada pria ini sekarang." Bab 2673. Rumput. Tiba-tiba hati Hamid menjadi dingin ketika mendengar ini. Bagaimanapun, dia telah memimpin tentara selama bertahun-tahun, dan penilaiannya tentang situasi strategis sangat akurat. Pada saat ini, dia telah menyadari bahwa dia dan Charlie masing-masing memiliki setengah dari inisiatif kendali mereka. Di ruang bawah tanah ini, inisiatif ada di tangan pria Tionghoa ini, karena dia menodongkan senjata ke arah saya dan membeli bawahan saya. Dia bisa membunuhku di ruangan ini kapan saja. Namun, saya tidak sepenuhnya pasif. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin untuk membeli lebih dari 1 atau 2.000 orang dari seluruh pangkalan. Karena, jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, dia akan menggulingkanku secara langsung. Jadi kenapa repot-repot mengeluarkan banyak usaha, bagaimana kalau menyelinap ke ruang bawah tanah ini? Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Charlie, "Teman, kita berdua tidak boleh terlalu impulsif. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat membicarakan dan mendiskusikannya. Bagaimanapun, saya telah belajar di Cina selama bertahun-tahun dan saya melihat Anda sangat baik." Charlie mengangguk dan tersenyum, "Sangat mudah jika kamu ingin berbicara. Saya hanya punya satu permintaan. Jika Anda meminta saya untuk membawa orang pergi, saya tidak akan mempersulit Anda. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dulu."
Mengatakan ini, Charlie harus berkata dengan serius, setelah aku membunuhmu, selama aku berlari lebih cepat, anak buahmu mungkin tidak dapat bereaksi. Lagi pula, saat aku masuk, orang-orangmu tidak menemukanku, percayalah. Saat aku pergi, mereka juga tidak bisa mengetahuinya. Begitu Charlie mengatakan ini, lawannya Hamid segera menjadi tegang. Dia bukan orang bodoh. Basisnya sendiri dari 1 atau 2.000 pertahanan masih bisa membuat pria ini masuk dengan diam-diam, dan jelas bahwa pertahanannya tidak dihitung sebagai pertahanan di depan pihak lain. Saat ini, Charlie melanjutkan, ketika mereka menemukan tubuhmu terbaring di ruang bawah tanah ini, aku mungkin sudah meninggalkan Suriah, tapi bagaimana denganmu? Anda hanya bisa berbaring dengan keras dan menerima pemakaman yang disiapkan oleh 1 atau 2.000 orang Anda. Status Anda di ketenteraan sangat tinggi, dan pemakaman Anda akan sangat megah saat itu. Wajah Hamid langsung berubah menjadi hijau. Dia dengan cepat mengerti di dalam hatinya bahwa dia dan Charlie tidak sedekat yang dia bayangkan. Orang seperti Charlie bisa mengambil inisiatif. Jika Charlie membunuhnya lebih dulu, dia akan kedinginan dulu. Jika dia benar-benar membuatnya kesal, dia akan terus maju dan membunuhnya, dan kemudian melarikan diri dengan lancar. Bukankah dia akan menjadi pecundang besar? Memikirkan hal ini, tiba-tiba ekspresi Hamid menjadi sangat tertekan. Biarkan dia melepaskannya, dia secara alami tidak mau 10,000 kali. Toh, dia masih menunggu penggunaan sandera tersebut untuk memeras dana dari kedutaan besar AS. Dia memiliki 2.000 tentara di bawah tangannya, orang-orang diberi makan oleh kuda, dan ada kesenjangan pendanaan yang sangat besar. Dia menunggu rejeki nomplok untuk menstabilkan tim. Jika ada kelebihan ekstra, dia bisa membeli sejumlah senjata baru dari pedagang senjata. Lengkapi pasukan untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Namun, uang itu penting, tetapi bagaimanapun juga dia juga seorang komandan, yang setara dengan panglima perang dan kaisar asli. Bahkan jika uang tidak dapat diperoleh, dia memiliki tim ini. Di masa depan, dia akan memiliki lebih banyak peluang untuk menghasilkan banyak uang. Mungkin pihak oposisi akan memenangkan kemenangan terakhir. Bisa juga bergaul dengan pejabat senior. Karena itu, baginya yang terpenting adalah hidup aman. Bab 2674. Jika dia mati di sini, dia benar-benar akan kehilangan segalanya. Karena hidupnya lebih penting, dia tidak berani menghadapi Charlie. Setelah memikirkannya, Hamid mengertakkan gigi, mencoba melakukan pertarungan terakhir, dan berkata, saudaraku, tidak mudah bagimu untuk datang jauh-jauh, ditambah kita berdua sudah ditakdirkan. Saya tidak bisa menolak permintaan Anda, tetapi Anda juga harus menyelamatkan saya sedikit, dan Anda tidak bisa membiarkan saya datang ke keranjang bambu untuk mengambil air. Bukankah Anda memiliki pepatah lama di Cina? Pertahankan utas dalam segala hal, sehingga Anda dapat melihat satu sama lain di masa depan. Charlie tersenyum dan berkata, saya harus mengatakan, apa yang Anda katakan dalam literatur Cina benar-benar tidak buruk, dan bahkan kata-kata alegoris dapat memberi saya 2 kalimat. Hamid tersenyum malu-malu, dan berkata, gunakan satu kata untuk mendeskripsikan, apapun hasilnya, saya juga seorang pengganggu sekolah. Charlie mengangguk dan bertanya padanya, kamu berkata biarkan aku memberimu sedikit untuk tetap wajah, aku tidak tahu bagaimana kamu ingin menjaga wajah ini. Hamid melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah penuh rawa, saudaraku, lewat sini. 8 orang ini, separuh dari Anda dan separuh saya. Ada pepatah Cina kuno yang sangat jauh sebagai tamu, jadi saya biarkan Anda memilih dulu. Anda memilih 4 orang secara acak dan membawanya pergi. 4 sisanya diserahkan kepada saya. Begitu Hamid mengatakan ini, 7 orang itu selain dia sudah gila kecuali melba. Apa ini hantu? Apakah orang yang datang dengan concorde ini begitu galak? Komandan oposisi datang. Tidak hanya dia tidak membunuhnya, tapi dia juga mengendalikannya. Yang lebih memalukan adalah kedua pria itu masih membicarakan istilah. Yang lebih memalukan adalah bahwa Hamid ini benar-benar setuju. Dia meminta Charlie untuk membawa pergi 4 orang. Bukankah itu berarti 4 orang bisa diselamatkan langsung olehnya? Sejak Melba bertekad untuk menempati satu tempat, ada 3 tempat tersisa. Memikirkan hal ini, anak laki-laki keturunan Tionghoa berseru, Tuan. Wait, selamatkan aku. Kami adalah rekan senegaranya. Kami adalah rekan senegaranya. Anda dapat membantu saya jika Anda mengatakan sesuatu.
Charlie melambaikan tangannya, "Hei, jangan ikut aku." "Set ini, apa yang Anda katakan barusan? Apakah Anda tidak ingat? Saya memperlakukan Anda sebagai rekan senegara, meskipun Anda memegang paspor dari negara lain, tetapi yang Anda miliki adalah darah bangsa Cina kita. Anda adalah rekan saya di mata." Berbicara tentang ini, Charlie berkata tanpa daya, "Lihat apa yang kamu katakan barusan. Anda lahir dan besar di Amerika Serikat, dan tanah air Anda adalah Amerika Serikat. Jika Anda mengatakan demikian, saya tidak bisa terburu-buru mengenali Anda seperti saya. Rekan-rekan, bukankah ini memaksa Anda untuk mengkhianati ibu pertiwi Anda?" Pihak lain berteriak dan tersedak, "Tuan Wade, saya salah. Sebenarnya saya tidak lahir di Amerika Serikat, saya lahir di Cina, tetapi kemudian orang tua saya pindah, membawa saya ke Amerika Serikat dan saya menjadi warga negara di sana. Alasan mengapa saya selalu menyatakan bahwa saya lahir di Amerika Serikat adalah karena saya tidak ingin dipandang rendah oleh orang Amerika. Saya ingin mereka tahu bahwa meskipun saya bukan orang Amerika, saya adalah orang Amerika kelahiran Amerika dan orang Amerika otentik." Mengatakan ini, dia menangis dengan getir. "Sebenarnya, saya orang asing. Saya sekarang sadar akan kesalahan itu. Saya tahu apa yang masih mengalir di tulang saya." Charlie berseru dan menyela, "Tidak apa-apa, jangan katakan apa-apa, saya mengerti apa yang Anda maksud." Ketika pihak lain mendengar ini, dia merasa seolah-olah memiliki harapan untuk bertahan hidup. Dia langsung menangis dan berkata, "Tuan Wade, terima kasih banyak. Mulai sekarang, saya akan menjadi sapi dan kuda, dan saya akan membalas Anda dengan baik." Seorang anak laki-laki kulit putih Amerika juga dengan tergesa-gesa berkata, "Tuan Wade, saya minta maaf kepada Anda atas kecerobohan dan ketidaksopanan saya. Tolong bawa aku bersamamu." Anak laki-laki India itu juga menangis. Dia berkata, "Ya, salahkan saya atas ketidakberdayaan saya. Pada kenyataannya, saya sangat mengagumi Anda, pahlawan yang sendirian. Saya meminta Anda untuk melupakan kekasaran saya sebelumnya, beri saya kesempatan." Yang lain melihat bahwa mereka semua memohon, juga dengan tergesa-gesa mulai menangis. Charlie tersenyum kali ini, berpaling untuk melihat Hamid, dan berkata dengan serius, "Komandan Hamid." Dengan cepat Hamid berkata, "Saudaraku, ketika kamu bertemu, kamu ditakdirkan, dan ketika kamu ditakdirkan, kamu berteman. Jangan panggil komandan seperti itu. Ngomong-ngomong, selain itu, saudara saya berkata kepadanya, nama belakang saya Hamid, ketiga kata ini terhubung, jika Anda tidak bisa membukanya, cobalah untuk tidak membukanya." Setelah berbicara, dia buru-buru menambahkan dengan senyuman, "Satu kalimat, tentu saja, jika menurutmu terlalu melelahkan untuk mengucapkan tiga kata, perlakukan saja seolah-olah aku tidak mengatakan apa-apa." Bab 2675. Melihat tampang Hamid yang sedih, Charlie tidak bisa menahan senyum, karena Komandan Hamid telah berbicara, "Saya akan menghubungkan tiga kata ini nanti." Hamid memeluk Charlie. Kemudian dia menunjuk ke 8 orang di sisi berlawanan dan berkata dengan murah hati, "Saudaraku, ambil saja." Setelah selesai berbicara, dia takut Charlie tidak akan mau meminjam keledai dari lereng. Dia mengertakkan gigi dan berseru, "Dengan cara ini, saudaraku, aku akan memberikan satu langkah lagi. Anda memilih 5. Keinginan 7 orang untuk bertahan hidup dalam sekejap meningkat." Charlie memandang Hamid, tersenyum, dan memuji, Komandan Hamid benar-benar menarik. Pada titik ini, Anda dapat melihat Anda harus menjadi orang yang memiliki integritas dan komitmen. Hamid mengangguk serius dan berkata, "Saya orang yang paling dihargai. Apakah itu perdagangan dan perdagangan, atau pasukan dalam perang, kita harus menghormati komitmen yang membiarkan Anda mengambil 5, tidak akan kabur." Charlie pada saat ini, dia melambaikan tangannya, "Saya juga orang yang paling etis. Saya selalu percaya bahwa Anda menghargai saya dan saya lebih menghormati Anda. Oleh karena itu, di antara 8 orang itu, saya hanya membutuhkan Nonawat dan yang lainnya. Serahkan pada Anda." 7 orang lainnya langsung menangis ketika mendengar ini. Orang-orang muda keturunan Tionghoa menangis dan berkata, "Tuan Wade, semua orang adalah rekan senegaranya, Anda tidak bisa membuat saya menjadi tidak adil." Semua orang juga menangis bersama, memohon belas kasihan dan terus-menerus memohon untuk diselamatkan dan ditolong. Saat ini, Melba juga tidak bisa melihatnya. Dia memohon, "Mr. Wade,
mereka memang katak di dasar sumur. Mereka punya mata tapi tidak tahu dunia. Saya harap Anda tidak menyimpan dendam. Tolong coba selamatkan orang sebanyak mungkin. Singkirkan semuanya. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, Melba, hal-hal tidak ditangani seperti ini. Aku di sini untuk menyelamatkanmu sepenuhnya demi ayahmu. Anda meminta saya untuk menyelamatkan mereka. Siapa yang kamu ingin aku selamatkan? Melba merasa malu, tapi demi keselamatan teman-temannya, dia masih mengertakkan gigi dan berkata, Tuan. Wait, tolong beri aku aja. Saya tahu permintaan ini sangat mendadak, tidak pantas, dan merugikan diri sendiri, tetapi saya tetap meminta Anda untuk melihat wajah saya. Selamatkan mereka sekali, Charlie menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak, aku tidak memberimu wajah ini karena dari awal sampai akhir, teman-teman ini tidak pernah memberiku wajah sama sekali. Saya adalah orang yang tidak pernah mengagumi orang asing atau penduduk lokal, mereka yang tidak peduli dengan saya. Apakah itu orang Amerika atau Mars, selama dia tidak menatapku, aku tidak akan memberinya wajah. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Hamid, menunjuk ke Melba, dan berkata dengan serius, aku hanya akan membawanya pergi. Rumput, menarik. Hamid menginjak-injak dan berseru, dalam hal ini, maka saya tidak akan terlalu bodoh. Sekarang aku akan memberitahu anak buahmu, kalian berdua bisa pergi sesuka hati, tidak ada yang bisa berhenti. Setelah selesai, Hamid menyingkir, keluar dari pintu, dan berkata, saudaraku, tolong. Charlie melambaikan tangannya, tidak, itu bukan hati penjahat saya. Bagaimanapun, ini adalah situs Anda. Saya harus lebih berhati-hati. Helikopter itu langsung parkir di halaman. Helikopter tidak boleh membawa amunisi apapun. Selain itu, semua orang kecuali pilot harus dievakuasi. Kemudian Anda akan menemani kami berdua secara pribadi. Saat orang itu menjemputku, aku akan melepaskanmu, bagaimana menurutmu? Hamid tampak malu dan berkata, bagaimana jika Anda berubah pikiran ketika Anda sampai di sana? Bagaimana jika Anda menculik saya? Sekarang pemerintah menawarkan hadiah beberapa juta dolar untuk kepalaku, bagaimana aku tahu jika kamu menjadi serakah? Apakah Anda melihat saya serakah? Charlie tersenyum tak berdaya, menunjuk wajahnya, dan bertanya sambil tersenyum, kamu bilang aku mungkin serakah? Saya datang ke sini sambil duduk di pesawat Concorde dengan lebih dari ratusan juta dolar. Dalam beberapa jam, jauh-jauh dari Cina ke tempat di mana Anda tidak buang air. Akankah saya menghasilkan uang untuk hadiah jutaan dolar di kepalamu? Hamid menelan ludahnya dan berseru, Concorde? Anda berasal dari keluarga W di Cina.